Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alangkah indahnya hidup yang kita miliki ini, manakala dihiasi dan dilandasi oleh iman yang kuat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa iman ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Tanpa iman, tentu kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya, wahai para pemirsa, Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kurang lebih 13 tahun memperjuangkan bagaimana agar iman ini dimiliki oleh umat manusia, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh makna, yang dihiasi oleh nilai-nilai ilahi Rabbi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh kita andaikan, iman itu ibarat fondasi bagi sebuah bangunan. Apalah artinya sebuah bangunan, meskipun temboknya mahal, dicat dengan cat yang sangat indah berwarna-warni, tetapi manakala fondasinya keropos, manakala dasarnya menjadi lemah, maka dapat dipastikan, cepat atau lambat para pemirsa, bangunan itu pasti akan roboh, hancur binasa. Begitu juga dengan kehidupan kita umat manusia ini. Kita boleh memiliki harta yang banyak, jabatan yang fantastis di mana-mana, keluarga yang baik, keturunan yang terhormat. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman yang kuat para pemirsa, maka dapat dipastikan kehidupan kita akan berakhir dengan kesia-siaan. Cepat atau lambat, pasti penyesalan akan datang di dalam diri kita. Pernah tercatat dalam sebuah kisah yang dapat kita jadikan sebagai sebuah ibroh bagi kita semua. Dahulu kala hiduplah seorang laki-laki soleh. Laki-laki ini memiliki iman yang kuat kepada Allah. Dia sangat benci bila ada di tempat, di sekitarnya, di sekelilingnya, ada sarana, ada sebuah lokasi dalam bentuk pohon sekalipun yang dijadikan sarana oleh manusia, oleh temannya atau tetangganya untuk menyembah selain kepada Allah. Suatu hari dengan penuh semangat dia bawa kapak. Kemudian ada satu pohon para pemirsa di dekat kampungnya itu yang disembah oleh para tetangganya, oleh manusia-manusia yang berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan iblis yang menyerupai seorang laki-laki tua dan menghadang laki-laki soleh tadi para pemirsa. Dan terjadilah pertengkaran dan pergumulan atau perkelahian para pemirsa. Apa yang terjadi para pemirsa? Ternyata laki-laki yang soleh tadi dengan begitu mudah mampu mengalahkan iblis tadi. Meskipun dia miliki ratusan tipu daya, hanya dengan modal iman yang kuat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, si iblis menawarkan kepada lelaki tua tadi, kepada lelaki soleh tadi, bahwa ketika nanti dia pulang, dia akan mendapatkan sejumlah uang, dengan catatan bahwa iblis itu meminta agar pohon ini tidak ditebang para pemirsa. Dengan alasan, kalau engkau, wahai laki-laki soleh, memiliki uang yang cukup, maka tentu engkau akan fokus beribadah kepada Allah. Akhirnya dengan pertimbangan duniawi semacam itu para pemirsa, si laki-laki tua ini pun pulang. Pendeknya besok pagi dia menemukan ada uang 1 juta rupiah para pemirsa di depan rumahnya. Dia pun menjadi tenang. Dia sudah mulai melupakan bagaimana manusia yang menyembah pohon tadi. Keesokan harinya, hari kedua juga para pemirsa, laki-laki soleh tadi menemukan ada uang 1 juta lagi. Dia semakin lupa bagaimana pohon yang mau diputus tadi itu atau mau ditebang tadi. Namun pada hari ketiga para pemirsa, dia begitu marah, semarah-marahnya, begitu murka. Dan tanpa berpikir panjang dia mengambil kapak itu dan mencari laki-laki yang ternyata tidak adalah setan itu. Akhirnya mereka tengkar. Dan dalam pertempuran atau pertengkaran kali ini para pemirsa, laki-laki soleh tadi kalah. Dan dia bertanya kepada setan tadi penuh penasaran. Mengapa kali ini saya kalah? Wahai laki-laki tua yang menghadang saya. Ternyata setan tadi memberitahukan. Engkau kalah wahai orang tua yang dulunya soleh, imannya kuat. Karena hari ini imanmu sudah rusak karena uang yang saya berikan tadi. Itulah satu gambaran para pemirsa dirahmati Allah. Bahwa kalau iman kita sudah rusak, iman kita sudah hancur, maka sedikit godaan pun, termasuk apakah melalui jabatan, kekayaan, nasab, dan sebagainya, akan kita mudah tergelincir di dalamnya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadikan ibroh dalam kisah tadi, bahwa iman harus kuat dengan jalan apa? Memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita, hati kita menjadi kuat. Dan yang kedua, kita berupaya menjauhi dari godaan setan yang datang dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuknya. Jika dua hal ini para pemirsa mampu kita terapkan dengan penuh ketulusan dan kesabaran, maka insya Allah iman kita akan menjadi iman yang kuat, kokoh, dan Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sekian pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.